Oke, kita mulai lagi ya. Soalnya sudah sampai selesai deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan mulai kuliah lagi, kuliah ke-8 ya setelah UTS ya. Jadi pengantar akuntansi 1 ya. Satu. Jadi mudah-mudahan sudah bisa jawab soal ujian kemarin ya. Jadi saya sampai Selasa depan masih di Makassar nih. Ya, di tempat anak saya ada acara acara konferen, sekalian singgah tempat anak saya. Ya. Untuk itu saya mau share materi ya. Share materi sudah kelihatan ya? Kelihatan? Sudah, Pak? Sudah. Sudah, Pak. Jadi materi hari ini lah terkait dengan inventory ya, persediaan ya. Jadi akuntansi dasar ini tidak harus orang akuntan yang belajar ya, tapi manajemen juga perlu belajar ya. Karena kalau enggak manajemen itu ilmunya nggak lengkap lah ya, lengkap. Jadi tahu juga baca laporan keuangan, ya. Tahu juga basic-basic harus tahu ya. Jadi chapter 6 ini inventory nanti ada 4 bagian yang dijelaskan. Pertama, klasifikasi dan bagaimana kita menentukan inventory persediaan itu ya. Terutama unitnya, inventory kuantitinya bagaimana kita menentukan. Kemudian yang kedua nanti itu inventory costing, penentuan harga pokok dari persediaan itu. Ya. Nah, itu ada beberapa yang digunakan kalau di dalam standar akuntansi keuangan Indonesia ya. Itu inventory costing itu ada 3 ya. Yang digunakan ya. Pertama specific identification, kemudian cost flow assumption. Assumption itu ada 2, LIFO dan rata-rata. LIFO rata-rata ya. Gitu. Kalau dulu ada satu lagi FIFO ya. FIFO itu di standar akuntansi tidak tidak dianjurkan dalam kondisi harga naik terus ya. Sehingga sekarang itu ada 3 aja specific identification, LIFO sama rata-rata. Rata-rata metode itu masuk dalam cost flow assumption-nya. Kemudian nanti laporan keuangan dan financial statement dan tax effect ya. Dampak dari persediaan itu terhadap laporan keuangan dan pajak ya. Kemudian konsisten dalam penggunaan ya, terkait dengan metode itu. Dan yang berikut terakhir nanti bagaimana akuntansi itu menilai persediaan di neraca ya. Jadi kan costingnya, harga pokoknya. Sekarang nilai mana yang akan diambil untuk disajikan laporan keuangan? Apakah nilai buku yang diperoleh dari FIFO dan rata-rata atau identifikasi khusus, atau nilai yang diperoleh dari harga pasar. Harga pasar itu menggunakan konsep net realizable value ya. Jadi mana lebih rendah antara cost dengan net realizable value, itu konsepnya. Kemudian bagaimana dampak kesalahan inventory terhadap laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan itu salah menilai inventory, misalnya ending inventory, misalnya akhirnya lebih 10.000 itu, dampaknya kemana?
Ya. Kemudian juga dampak terhadap laporan posisi keuangan. Posisi keuangan, dampak keuangan itu. Juga di terkait dengan situ ya. Kemudian penyajian, analisis dan penyajian. Jadi penyajian inventory itu nanti pengaruh kemana ke mana ke itu sebentar. Ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kita lihat masing-masingnya apa tujuan dari chapter ini apa ya tujuan. Pertama, mendiskusikan bagaimana mengelompokkan dan menentukan inventory. Ya. Kemudian menjelaskan akuntansi inventory dan penerapannya dalam inventory cost flow method ya. Berapa itu? Sebentar. Ya. Kemudian juga menjelaskan dampak keuangan dari inventory cost flow assumption itu, apa dampaknya. Jadi kan aliran biaya asumsi cost flow itu digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan seperti LIFO dan rata-rata, FIFO dan rata-rata. Lalu menjelaskan level of cost product reserve value basis ya untuk menghitung inventory, ya, accounting for inventory, menentukan nilai inventory yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian indikasi dampak inventory error terhadap laporan keuangan. Kemudian mendiskuskan terkait dengan penyajian dan analisis inventory. Sekarang klasifikasi dan determining inventory, ya. Penentuan inventory. Jadi kita lihat klasifikasi inventory itu sangat tergantung kepada jenis perusahaan, apakah perusahaannya merchandise atau manufaktur ya, manufaktur. Kalau merchandise hanya satu kelompok persediaan aja, inventory itu merchandise inventory, usaha dagang. Tapi kalau dia itu usaha manufaktur ada 3 jenis inventory itu. Pertama raw material, bahan baku langsung ya, raw material. Yang kedua work in process. Jadi pada saat laporan keuangan itu disusun, ada beberapa presiden yang belum selesai, belum finish ya, belum finish. Nah, itu belum selesai itu tentu saja sebagian jenis biaya produksi seperti biaya produksi itu ada 3 kan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Tentu saja dia sudah menyerap sebagian, mungkin belum full karena belum selesai. Nah, itu dihitung sehingga dapat harga pokok dari work in process itu. Okay. Yang 3 finished good. Jadi kalau manajemen kan belajar cost counting. Nanti cost counting dipelajari manajemennya.
Harus ya. Jadi kalau sudah kuliah di bisnis ini kan sebenarnya akuntansi manajemen itu bisnis ya, bisnis. Jadi fakultas bisnis. Nah, kalau sekarang kan digabung fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau di kampus-kampus lain udah dipisah. Di Malaysia fakultas bisnis, fakultas ekonomi beda lagi. Ada beberapa kampus di negeri sudah pisah itu. Jadi fakultas ekonomi sama fakultas bisnis itu beda. Ekonomi terkait dengan kebijakan makro, industri. Tapi kalau akuntansi manajemen itu bisnis, itu perusahaan. Jadi kalau saudara kuliah di bisnis, ya harus belajar akuntansi juga, dari pengetahuan akuntansi dan cost accounting, dan akuntansi manajemen juga, belajar itu. Itu bagian dari tool yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi nggak bisa sudah menghindar. Banyak anak manajemen tidak mau belajar akuntansi. Kalau itu jangan belajar di ekonomi ya, fakultas bisnis, belajar di ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi saya nggak belajar akuntansi. Ilmu ekonomi, akuntansi nggak belajar. Mungkin pengantar akuntansi ada mungkin 1 semester aja. Kemudian dia nggak belajar cost accounting, nggak belajar juga akuntansi manajemen. Karena bagi dia itu nggak penting karena itu sifatnya mikro gitu. Kasus perusahaan, ya nggak tertarik. Tapi kalau anak manajemen sama akuntansi harus belajar akuntansi lah. Sama seperti akuntansi harus belajar pengantar manajemen. Harus belajar juga tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu kan ilmu dari manajemen. Belajar juga investasi. Itu sekolah bisnis. Nah, bagaimana menentukan kuantitas dari inventory? Jadi ini kelompok dari inventory ya. Oh, kita finished good nih, finished good. Itu barang sudah menyerap seluruh biaya produksi, bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead. Dia sudah menyerap 100%. Jadi karena ada equivalent ini. Jadi satu unit produksi kalau finish good terus menyerap misalnya 3 unit bahan baku. Nah, dia sudah menyerap 3 unit bahan baku. Terus menyerap tenaga kerja sekian, sampai selesai lah. Ya. Finish. Ya. Dan penentuan dari kuantitas inventory. Ya. Jadi persediaan itu harus dilakukan cek fisik ya. Physical inventory taken for two reason. Ada 2 alasan. Kenapa perlu dilakukan physical inventory? Pertama dari sisi ini perpetual sistem sama project system lah, sistem pencatatan persediaan. Kalau persediaan itu catat dengan sistem perpetual ya, sistem perpetual, maka akurasi perlu lakukan cek akurasi dari catatan inventory di pembukuan, dicek ke lapangan. Jadi di pembukuan itu misalnya ini inventory 10 unit, perlu juga dicek secara fisik, benar nggak 10 unit. Takutnya bukan 10 unit, mungkin 9, hilang 1 ya, tahu. Atau 11 ya, 11. Di catatan 10, tapi di gudang 11, bisa aja. Ya. Ada keluar mencatat 1. Ya. Kemudian sistem prodik, ya. Oh sorry, kemudian menentukan jumlah kerugian inventory hilang. Itu tadi itu, wasted raw material, stock lifting, employee theft ya. Jadi itu pencurian. Ada curi, ada juga mungkin rusak ya, atau dipindahkan macam-macam ya. Ya. Curi ya. Yang curi berseorang dalam sama orang luar. Sistem prodik itu sistem perpetual lah, perlu ngecek keabsahan catatan di pembukuan. Karena di catatan kalau perpetual itu setiap saat kan bisa dilihat di catatannya berapa ending inventory-nya.
Because itu project system tidak diketahui berapa inventory itu dicatat, berapa inventory akhir. Dia sudah produk aja. Jadi digunakan untuk menentukan berapa sih inventory di tangan itu, on hand. Itu menentukan juga cost of goods sold dan untuk periode berjalan. Ya, penting. Nah, untuk melakukan cek physical inventory, ya, taking physical inventory, itu meliputi counting, penghitungan, ditimbang, ya, hitung, ditimbang, kemudian lakukan pengukuran masing-masing jenis inventory yang ada di tangan, dicek ya. Apakah misalnya satu unit inventory itu rata-rata 30 gram, ini beratnya cuma 20 gram, ada ngutil. Lagi kalau emas dan lainnya. Jadi perusahaan sering melakukan take inventory, ya, mengecek inventory, ya. Itu pada saat bisnis, ya, itu is closed, tertutup, ya, atau bisnis is slow. Ini dalam kondisi tidak banyak kegiatan, ya, kegiatan lemah. Ya. Nah, itu perlu itu. Ya. Kemudian pada akhir counting periode berakuntansi. Ya. Karena ini untuk menghindari itu fraud. Ya. Fraud banyak sekali di inventory itu, jadi harus cek gudang. Jadi gudang lagi pencatatan kartu persediaan dia punya. Gudang itu punya kartu persediaan. Jadi pegawai gudang itu mencatat nggak ada rupiahnya, masuk berapa unit, keluar berapa, sisa berapa. Itu di cross check kan dengan catatan pembukuan di akuntansi pada saat melakukan penghitungan fisik itu. Kalau beda, itu cari perbedaan. Bagi gudang yang seperti Carrefour ini, ya, Carrefour masih bertahan ya sekarang. Matahari ditutup. Lama-lama Carrefour juga tutup dia. Dan berikutnya, bagaimana kita menentukan kepemilikan dari barang ini? Okay. Barang. Seperti good in transit, ya. Yang punya siapa? Pembeli itu penjual. Itu jadi pertanyaan. Misalnya saya di Jakarta, vendor saya itu customer saya di Surabaya, dia pesan barang ke saya, ya, saya jual, nanti saya kirim. Kalau kirimnya lewat darat kan butuh waktu. Kalau Surabaya mungkin sehari semalam, kalau itu lebih pelan jalan, kalau lebih 12 jam. Itu. Jadi barang yang belum sampai ke gudang si pembeli, itu milik siapa? Ya? Ya. Jadi pada saat barang dibeli, itu belum terima, kan belum transit itu. Barang dijual belum sampai, ya. Atau belum diserahkan, itu dalam perjalanan. Ya. Jadi go in transit itu harus masuk dalam persediaan perusahaan. Karena secara legal title, ya, dia masih barang perusahaan itu. Jadi legal title tergantung termin of sale, yaitu termin persyaratan penjualan, apa syaratnya. Persyaratan penjualan itu ada jelasin belum ya? Nah ini ada. Ya. Apakah FOB shipping point atau FOB destination ini menentukan sekali barang dan perjalanan itu milik siapa? Apa milik pembeli itu penjual? Nanti langsung termin persyaratan dari penjualan, apakah FOB shipping point atau FOB destination. Ya. FOB shipping point itu artinya barang berpindah ke tangan pembeli, ya, tangan pembeli, ya. Ya. Pada saat itu, pada saat pada saat pada dikapalkan, ini contoh gini, dikapalkan di transportasi lah, ya, transportasi.
transportasi kan bisa belum sehari udah nyampe. Kalau kapal kan bisa 2-3 hari seminggu udah nyampe. Tergantung caranya. Kalau kapal laut di sini kirian tuh bisa sebulan gitu. Kirian di kapal. Bisa sebulan. Ada sebulan kayaknya. Lebih kurang. Ada dulu suatu di bank pemerintah, kita membeli project di Irian, project Plywood ya. Nah itu mereka kan beli di Irian itu tidak ada bank sentral itu ada di Jayapura. Jadi kalau di kabupaten itu ada bank sentral, jadi duit itu dibawa di Jakarta langsung ya. Jadi di Bitur saya itu kalau bergaji itu, Irian itu dibawa tunai pakai kardus itu 1 miliar 2 miliar gaji sebulan itu. Segi besar sekali kerawan 1 sampai 2 miliar gaji per bulan waktu itu ya. Waktu apa di tahun 95, 96, 97 ya. Jadi jauh kalau kapal jauh. Jadi begitu barang itu dimasukkan kapal ya, ke kapal itu jadi milik si pembeli ya, pembeli. Sehingga ongkos angkut, asuransi tanggung pembeli karena barang sudah milik dia kok. Misal begitu yang periuk itu sudah dipindahkan ke kapal, setelah terimanya udah milik si pembeli, risiko tanggung sendiri. Ya. Tapi kalau FOB destination, itu si penjual itu bertanggung jawab sampai ke tempat pembeli. Jadi sehingga di asuransi, ongkos angkut ya, break-in ya. Break-in itu jadi tanggungan si itu kalau destination itu penjual. Jadi kalau FOB shipping point begitu barang perjalanan itu bukan milik si penjual lagi, milik si pembeli. Tapi FOB destination barang dalam perjalanan belum sampai ke tangan pembeli itu masih miliknya si penjual. Ya. Untuk persyaratan aja. Ya. Gitu. Jadi kalau di soal itu dijelaskan FOB shipping point, FOB destination. Kalau gampang sulit hafal shipping point berarti bisa di kapal kan. Kalau destination lebih dari tujuan, ya, tujuan. Dan konsen barang titipan. Jadi ini terkait dengan topiknya itulah ini barang siapa. Itu kondisi barang dalam perjalanan, kemudian barang titipan. Barang titipan itu ini titipan cicilan. Ya. Konsen itu konsignasi ya, barang titipan. Konsignasi, bahasa Indonesia konsignasi. Jadi konsignasi, barang konsignasi itu bisa kan di Carrefour itu barang konsignasi semua. Carrefour. Ya. Sebagian besar mungkin barang Carrefour nggak banyak. Orang lain yang nitip situ. Ya. Nah, selama belum dijual itu masih milik si punya barang. Harus dikasih juga karena itu malam ini mengantuk itu nggak susah ngantuk. Minum kopi kerasa jantung berdebar. Minum kopi juga kuat. Ya. Jadi beberapa barang seperti kendaraan, bot, ya, yang barang-barang yang mahal-mahal itu biasanya konsinyasi aja, titipan. Ya. Jadi dibayarkan ke si punya barang, kalau sudah laku, kalau nggak laku belum bayarkan. Kalau ngambil lagi barang silakan gitu. Selain klasifikasi dan determining inventory, jadi inventory dihitung cost-nya ya.
Itu kos yang termasuk dalam kos inventory itu seluruh expenditure, ya. Ini nanya nih, apa beda expenditure sama spend. Jadi perjalanan pertama itu expenditure. Kalau expenditure itu perlu dimati tahun depan menjadi cost, udah dimati tahun ini jadi expend itu, ya. Jadi pertanyaannya salah nih. Apa beda expenditure sama expend? Itu salah pertanyaan. Mana bedanya? Expenditure itu pengeluaran yang menyebabkan sumber ekonomi berkurang kan, ya. Kalau pengeluaran itu manfaatnya di masa datang, itu pengeluaran modal, capital expenditure, dari utilisasi, ya, sebagai aset. Jadi cost. Tapi kalau sudah digunakan, jadi spend, ya. Jadi cost termasuk seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa, ya, sehingga barang itu siap untuk dijual. Ya. Ini bicara merchandise. Jadi unit cost itu diterapkan untuk menghitung kuantitas, ya, total cost dari inventory dan cost of goods sold. Jadi cost itu betul di harga pokok persediaan itu ada dua dihitungnya. Pertama, harga pokok penjualan berapa. Yang kedua, ending inventory. Dua itu aja. Ya. Ini ada 3 metode penentuan harga pokok persediaan. Ketiga itu 2 menggunakan asumsi cost flow. Jadi kalau masuk pertama, diasumsikan dia keluar pertama, itu asumsi. Kenyataan kan tidak begitu. Kita asumsi rata-rata cost. Berarti menentukan harga pokok setiap perubahan itu harga pokok, rata-rata harga persediaan itu. Rata harga itu didapatkan dari jumlah unit yang tersedia, ya, dan total jumlah persediaan bagi total unit. Nah, kita lihat bagaimana inventory itu dihitung costnya. Cost itu costing, ya. Itu penentuan harga pokok dari inventory. Termasuk juga harga pokok penjualan, harga pokok ending inventory. Dua itu. Jadi ini contoh, ya, ilustrasi. Misal perusahaan ini itu perusahaan TV company membeli vertikal 50 inch, ya, TV bertanggal berbeda. Jadi ketiga itu dibeli 700, 750, 800. Harga kan naik terus. Selama setahun itu perusahaan telah menjual 2 set dari TV itu. Itu nilainya 1.200, ya, berdua. Di kondisi dapat dilihat seperti berikutnya. Di pembelian ada 3 kali. Itu satu TV 700, yang kedua 750, yang ketiga 800. Itu ada datanya. Datanya ini. Nah, penjualannya salah satu itu nih, 2 TV jualnya, ya, 2 TV. Harga jual 1.400, itu 2 unit itu.
Satu unit itu harganya 1.200 kali 2. Nah sekarang bagaimana menentukan harga pokoknya? Harga pokok barang dijual sama harga pokok unit yang dijual ya. Jadi kalau di orang Tanah Abang mengerti nih. Ya. Misalnya dia beli 3 TV. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 22 ya. TV. Dijual 2 unit ya. 2 unit. Pertanyaannya 2 unit itu berapa harga pokoknya? Yang 2 unit itu. Kalau identifikasi khusus bisa tulis sih Pak, 2 unit itu yang TV dibeli tanggal 5 Maret, satu lagi dibeli tanggal 1 Februari. Udah dapat itunya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berapa itu? 750 tambah 700. 1.450 itu harga pokok penjualannya. Terus tersisa berapa? Pasti 1 tersisa. Kan 3. Itu sudah dijual. Laku 2, pasti 1. 1 itu mana? Kemudian tanggal 22 Maret. Berapa harga pokoknya? 800. Itu ini berarti 800. Ini inventory. Ya. Kalau sedikit ini masih bisa. Kalau banyak agak repot. Bisa juga sebenarnya. Kalau sudah tidak mengerti hitungan seperti ini, berarti sudah nggak pantas jadi pengusaha. Ya. Di pegawai aja. Pegawai. Ya. Jadi logika pedagang kan seperti itu. Karena saya banyak lihat kejadian nih. Kalau orang tua pengusaha, anaknya betul jadi pengusaha. Diperhatikan nih. Ini ya bagus juga nih gambarnya. Gitu. Dia beli TV, ya. Jika TV dijual itu adalah TV yang dibeli tanggal 3 Februari dan tanggal 22 Februari, maka cost of goods sold itu gampang. Cost of goods sold itu berapa? Tanggal 3 22 Mei itu mah 3 22 Mei kan 700 tambah 800. Ya. 1.500 gak pokok penjualan. Endingnya berapa? Yang tersisa, ini 1. Kan yang harga pokok yang dijual 3 dan 22. 3 ada 2 mah. Berarti yang 5 Maret ini jadi nggak berlaku. Jadi inventory harga pokok 750. Gitu. Siapa yang belum paham harga pokok penjualan? Orang nggak belum paham sih, tanya aja nggak apa. Karena basic sekali ini. Ya. Yang nggak bertanya belum ngerti lah. Buktinya banyak sekali mahasiswa kalau udah sampai ujian kompre, tanya inventory level rata-rata belepotan. Tentunya di base ada ujian kompre, ada ujian skripsi. Ya. Maka sebenarnya di base itu lebih gampang lulus ya. Dulu waktu base berdiri kan kompre, bukan deskripsi. Di kompre itu mahasiswa itu berusaha belajar material core-nya tambah lain. Kalau mana ada mahasiswa deskripsi nggak pernah belajar. Ngantuk berat ini. Apa-apa udah ngantuk. Belum sampai juga contoh. Kalau kita lihat pertama metode harga pokok ini yang spesifik. Kita bisa terus ini specific identification. Artinya barang yang dijual itu gampang telusuri ini barang jual yang barang mana nih. Ya, itu harga pokok barang dibeli, itulah yang jadi harga pokok penjualan. Kita tahu, misal dulu, oh ini barang A, barang B, Pak A itu dulu beli berapa, itu berapa beli, itu yang harga pokok penjualannya. Ini kan cerita pedagang. Saya sebilang kalau banyak kata akuntansi itu ketahuan siapa yang bakal pengusaha, yang tidak ketahuan.
kerja pengusaha itu banyak pertanyaan. Kerja pegawai dia diam aja. Apa yang gunanya? Jadi kalau kerja sudah ada minuman juga, yang masukin aja. Itu kalau tipe pegawai. Ya. Kalau manusia itu dua tipe. Tipe pegawai, tipe non pegawai. Yang pegawai itu jadi guru, jadi dosen, ya. Pedagang. Ya. Jadi kalau itu physical flow costing method ya, contohnya seperti FIFO dan rata-rata. Itu FIFO rata-rata itu berdasarkan pada asumsi cost flow. Coba lihat itu, seperti FIFO. FIFO itu asumsinya yang pertama masuk itu pertama dulu keluar. Ya. Maka bicara aliran cost flow dari itu, dari inventory. Ya. Ya. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Kira dengan cost flow assumption ini. Ya. Kalau sudah dulu SMA IPA ya, belum tahu. Kalau SMA IPS sudah belajar juga. IPS, tapi kalau IPA belum tahu. Suatu belajar FIFO semester 1, ya pusing juga sih. Ya. Pusing saat pertama kali kenal itu, saya baca, oh ini masuk di ribet banget. Kalau di IPA tuh nggak ada yang ribet. Kalau di sosial itu mencela-mencela banyak. Kalau seperti ini, konsisten agak lemah dibandingkan ke SMA IPA. Aduh, ngantuk berat. Ya. Dan ada tanggal ya, 1 Januari, ya, 15 April, 24 Agustus, 7 November. Ya. Jadi nanti sesuatu saya tanya ya. Ini baru nggak tahu, ngantuk semua. Jadi 1 Januari ada presiden awal, 10 menit. Ya. Kalau pertanyaan nggak sampai sini? Ini tidur semua itu. Ya. Tidur. Nanti mulai minggu depan saya adakan pertanyaan sekilas ini bisa nilai sudah. Ini. Coba ini. Ya, ada masih hidup sudah ya. Pikir udah mati semua. Diam aja. Masih hidup. Nah, jadi presiden awal ada diketahui dibeli ada 3 kali, tanggal 15 April, 24 Agustus, 27 November. Ya. Itu unit cost-nya. Unit cost itu unit bagian inventory, cost itu 1 unit 100. Waktu dibeli tanggal 15 April, per unitnya naik 110. Beli 20 unit ya. 30 unit per unitnya 120, yang 24 April, 24 Agustus, 7 November naik lagi 130. Ini itu seragam. Total cost-nya unit kali unit harga per unit, cost per unit ya. Ini total unit. Jadi kalau total unit awal sama pembelian itu tersedia untuk dijual ya. Kalau dia merchandise, pabrik itu sama, finishing good. Lalu total cost-nya ya. Dijumlahkan itu, lalu total cost-nya, unitnya. Ya. Kalau ending inventory-nya 45, turun di mana 45 ini? Ya. Lalu terjualnya 55 unit ada. Udah nggak soalnya langsung gitu. Unit dijual 55, jadi endingnya 45. Ya. 100 unit itu input yang tersedia. Input tersedia. 100 unit itu input tersedia. Input tersedia untuk dijual. Itu input ya. Outputnya apa? Outputnya
dijual dan ada yang belum dijual. Ending inventory. Total unitnya adalah 100, total cost tersedia dijual adalah 12.000 ya, 12.000. Jadi kalau cost flow itu, cost flow ini, cost flow. Ini setamen ya. Jadi cost flow itu cost flow sini ya. Presiden awal tambah purchase ya. Sama dengan QGS tambah pending itu sini sih ya. Ini beginning inventory sudah di sini sih. Oke. Beginning inventory tambah purchase namanya available for sale ya. Ini lagi ini available for sale. Available for sale. Proposal itu sama dengan beginning inventory tambah tambah repurchase. Sama dengan QGS tambah pending inventory. Ya, itu. Jadi kalau sudah tahu ini dalam biaya seperti dalam biaya. Di input masuknya ini bikin inventory sama dengan purchase termasuk tuh. Keluarnya apa? Outputnya. QGS sama yang di inventory itu output. Jadi input sama output sama semua flow di dunia ini. Flow itu bicara input output itu flow. Masuk keluar itu flow. Yang berapa masuk sama berapa keluar. Yang masuk 100 keluar 300 dari mana? Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini penting basic ini. Itu udah ngerti ya? Anak ini Simba mana sih? Simbanya? Berapa orang IPS IPA? IPS sudah belajar dulu. Ditanya diam ya. Ngantuk dia sih. Pak. Ya diam aja. Ya. Pak, izin tanya Pak. Silakan tanya. Lalu Panji tanya. Itu Tanya. tadi yang net purchase itu yang di bagian unit ya Pak? Unit maksudnya? Yang kan beginning inventory tambah net purchase. Nah, itu yang purchase-nya itu yang di unit itu Pak, yang kayak 20, 30, 40 itu. Dia ada dua mas, unit dan rupiah. Nah, kalau bisa juga unit, jadi ganti unit ya, unit, ini unit, apa nih? Ya. Rumah unit ya, unit net purchase ya, unit, ya, unit UGS ya, unit ending ya, ya, unit. So mau yang itu, mau yang rupiah saja rupiah. Ya. Ya. Itu bisa juga tu.
rupiah. Oh ni. Yes. Oh yang apa? Itu ya. Nanti rupiah, Rp6. Ya. Rupiah. Ini rupiah. Ini rupiah. Ini ganti rupiah. Ya. Ini nggak usah mas. Ya, kamu yang mau yang mana? Mau rupiah, mau yang unit? Halo? Yang unit aja Pak, unit. Yang unit Pak. Dua dipakai mas. Dua dipakai ya. Dua bicara di mana nih ya? Pakai duanya. Itu unit begini inventory berapa? Tambah unit yang dibeli ya, sama dengan unit barang dijual, unit barang belum terjual. Itu bahasa kampung aja, yang ngerti. Kalau mau rupiah, berapa inventory awal dalam rupiah, berapa posisi dalam rupiah, purchase dalam rupiah, berapa ending dalam rupiah, ya, ending inventory ini. Ya. Oh, ini yang enggak ada. Ya. Kalau laporan kau kalau pakai rupiah, ya. Ini mas ya. Geser. Ini ya. Ini sekarang pertanyaan apa mas? Apa mau tanya? Kalau di contoh ini, contoh tinggal masukin aja. Unit begini inventory mana? Unit mas, nanya siapa? 10 Pak. 10. Unit net purchase berapa? Pembelian 100 HK tuh. 100. Yang dolar Pak itu Pak. Rupiah 100. Unit 20. Unit itu ada 3 dibeli. 20 tambah 30 sama 40 Pak. Berapa tuh? Jadi 90. 90. Unit coges berapa? Unit coges itu unit dijual. Unit coges berapa? Unit jual tuh. Berapa? 55. Unit ending berapa? 45. Oh, udah bagus semua tuh. Udah bagus. Asal tanya rupiah. Unit inventory rupiah berapa? Unit inventory rupiah? Ada 100. Ada taruh 1000. Net purchase berapa? Net purchase-nya rupiah. 2.200 sama 3.600 sama 5.200. Ini aja 10.000. 11.000 ya benar. 11.000. Ending berapa? Endingnya 12.000. Endingnya. Endingnya 1.000 dibuat. Ending rupiah nggak tahu pas itu Pak. Itu. Jadi kalau kau perhatikan baik ya. Kalau rupiah itu kita bisa menentukan bagian inventory sama net purchase bisa rupiah ya. Tapi begitu COGS sama inventory udah bingung kan sudah? Udah bingung kan? Halo? Bingung Pak.
Itulah gunanya metode, digunakan metode FIFO dan FIFO dan ini. average cost. Ini gunanya itu. Jadi metode 2 ini guna untuk menentukan apa? Dalam rangka untuk menentukan yang kamu bingung tadi apa itu? Itu menentukan Rupiah ending inventory, Pak. Dan COGS. udah bagus semua tuh. Udah bagus. Nggak usah saya jelaskan lagi itu. Udah tahu, ngerti. Jadi metode 2 ini digunakan untuk menentukan ini COGS dan unit ending COGS rupiah sama ending PT rupiah. Ya. Oh, Nah, itu. iya, Pak. Ini guna itu. Ini sangat gampang nentuinnya. Ya, ini nih. Nah, kalau ditanya di perusahaan kamu kalau kerja di mana sekarang? Kerja di mana? Saya di Alfa, Pak. Hah? Di Alfa. Alfa itu perusahaan apa tuh? Alfamart. Alfamart, ya. Hah? Iya, Alfamart, Pak. Alfamart ya. Kamu udah selesai S1 akuntansi di sini. S1 manajemen ya? S1 Ya, manajemen. Manajemen. Iya. Tanya juga tuh, manajemen tahu nggak menghitung harga pokok persediaan sama harga pokok penjualan. Wah, saya bukan akuntansi, Pak. Nggak tahu saya. Wah, jangan bilang gitu. Anak manajemen harus tahu FIFO itu. FIFO harus tahu manajemen ya. Harus tahu. Ya, harus tahu tuh. Saya sampai nggak tahu. Ya. Kecuali ngetes kamu tuh orang teknik, bolehlah. Orang IPB, nggak tahu. Tapi ngetes orang ekonomi, ilmu ekonomi pasti tahu bahasa akuntansi manajemen harus tahu tentang itu. Ngerti Mas Udah ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ya, bagus nanya itu ya. Iya, Pak. Tanya Ngerti, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita aplikasikan FIFO pada contoh di atas itu. Itu di atas. Jadi FIFO itu masuk pertama. Kalau masuk itu apa? Phase in itu apa? Ya bagian ini masuk nih ya. Sebelah kiri itu masuk nu. Masuk tuh awal apa pembelian itu masuk tuh ya. Ya. Nah, ada kelompok ini mana yang pertama masuk? Kalau sini yang pertama masuk mana nih? Coba ditanya yang pertama masuk mana? Mana yang pertama masuk? Apa yang tahu? Mana yang pertama masuk? Beginning inventory. Hah? Yang pertama masuk mana? Beginning inventory, Pak. Inventory. Habis itu pembelian tanggal 15. Habis itu pembelian tanggal 24. Habis itu pembelian tanggal 27. Nah, itu apa urutannya. Yang masuk itu yang pertama 1, 2, 3, 4. Diurut. Kalau di FIFO itu yang pertama itu yang harus dijual dulu. Ya, bisa dijual 15. 10 dijual yang awalnya, 5 dijual yang pembelian kedua 15 April itu dijual. Itu asumsi. Ya. Itu ya. Sehingga pembelian terakhir ini jadi inventory nih. Bisa dijual 15. Berarti kan 10 dari begitu inventory, 5-nya dari pembelian tanggal 15. Jadi tanggal 15 April itu sisa berapa? 15. Kalau dipakai 5 untuk penjualan 15 itu. 15 tambah 30 tambah 40. Nah, itu belum terjual tuh ya. Sehingga kalau metode FIFO itu persediaan akhirnya pasti persediaan akhir harga terakhir. Ya. Terakhir. Ya. Sudah ngerti sudah ya. Ini contoh tadi ya. Tadi itu kan kita kesulitan tuh tanpa FIFO, bingung berapa COGS, berapa inventory. Itu kan, ini solusinya nih. Ini solusinya. Metode
FIFO ya, FIFO. Ya. Kursi pertama. Dia rata-rata ya. Wah, misal FIFO ya, pakai FIFO. Nah, ini urutan, hati-hati urutannya. Urutan satu, ini uh, in, ya, in. Kalau outnya mana? Dijual ini, dijual, showcase dijual, sama belum terjual itu outnya, in out. Nah, ini. Jadi kalau dia pertama masuk, pertama keluar, ya. Sehingga kita cari ending inventory apa? Yang terakhir masuk. Ending inventory yang terakhir masuk. Karena pertama masuk kan sudah dijual. Sekarang tersisa yang terakhir masuk. Dulu dari bawah ke atas itu inventory. Bawah ke atas, berapa inventory-nya? Inventory berapa? Tadi contoh inventory-nya. Ending inventory berapa? 45 itu aja. Pertama berasal dari 40. Sisanya ke 45, sisa pembelian tanggal 24. Kok amat. Susun. Jadi pertama 40 ya. Kemudian dari pembelian yang sisa 5 dari 30 ini. Dari pembelian tanggal 24 harga pokoknya kan pertama yang di bawah itu 130 ini. Yang pembelian tanggal 24 itu pokoknya 120. Dikalikan, nah dapatlah endingnya. Nah itu ya. Kalau dapat ending ya, pakai rumus ini. Rumus persamaan ini. Nah ini. Coba saya tanya, siapa nama tadi mas? Mas, apa tadi itu? Siapa nanya tulisannya? Langsung tidur ya. Dia mau tidur ngantuk. Ya. Apa itu pertanyaan saya lupa ya. Oh itu ya. Jadi gimana kita kalau endingnya sudah dapat ya, ending inventory sudah dapat, mana hitungan showcase-nya? Di persamaan ini. Ending sudah dapat, showcase mana? Kurang total, Pak. Kurang total maksudnya apa? Kurang total maksudnya apa? Kalau ending inventory udah dapat. Ya. Berapa? Terus kurang sama. Hah? Ini gampang nih mas. Putus-putus, Pak. Hah? Sinyal kali itu, sinyal saya itu sinyal kamu. Kamu jelas suara sini. Suara kamu jelas, nggak putus-putus. Ayo. Aduh. Kalau betul dapat tinggal matematik aja nih mas. Matematik aja nih. Ini betul dapat berapa showcase-nya. Udah matematik gitu. Matematik SD. Bisa. Bisa tidur semua nih. Satu yang nggak tidur. Jadi kurangkan aja tuh. Nah, ini. Ya. Itu ya. Jadi freeze out itu yang bisa akhirnya dari bawah ke atas sambil yang terakhir masuk itu bisa akhir. Kalau dijual yang pertama masuk. Ya. Kalau rata average cost ya. Aduh.
Itu kita rata-ratakan, bagaimana itu rata-ratanya? Itu rupiah yang tersedia dijual dibagi dengan unit yang tersedia dijual. Itu rata-rata. Itu adalah perubahan. Ini nih, COGS available for sale. Dibagi total unit available for sale. Ya. Oh, contoh ini, itu mana? Ini 12.000 dibagi 100. Nah, itulah rata-rata per unitnya. 12.000 bagi 100. Rata per unitnya. Nah ini, dapat 120. Nanti dikalikan aja kan unit mesin akhir ada. Ya. Mesin akhir 45. Dikali ratanya 120 dapat 5.000 12.000 dikurang 5.000 dapat tadi tersedia dijual 12.000 dikurang 5.400 dapat 6.600. Rata-rata fixed cost ya. Kemudian laporan keuangan dan take effects dari cash flow method ya. Jadi struktur ini. Jadi ini sudah perhatikan ya. Seperti ini contoh aja Adidas, Lenovo menggunakan rata-rata cost method. Sedang Syngenta Group, Nokia menggunakan Vivo. Contoh seperti itu. Ini yang menggunakan Vivo ini menggunakan rata-rata. Kami hitung net income ya. Jadi Vivo itu biasanya inventory lebih tinggi pada rata-rata ya inventory. Ada inventory. Karena ada di ini inventory pasti lebih besar pada rata-rata, udah pasti. COGS lebih rendah pada rata-rata. COGS mana? Ini. COGS sama, bukan sama COGS. Korang tersebut developer proses sama. COGS mana? Ini 6.200. Pasti lebih rendah dibandingkan rata-rata. Tapi ini inventory lebih tinggi. Nah, dampak terhadap financial position peran neraca ya. Jadi keuntungan menggunakan FIFO method adalah labor inflasi di mana inventory akan menunjukkan nilai yang lebih current cost karena harga sekarang. Kalau dia kondisi akan terus menerus menggunakan FIFO itu menyebabkan inventory adalah harga sekarang. Kenapa harga sekarang? Karena kan dia terakhir masuk, termasuk kan masuk udah terjual, sehingga di sisa itu terakhir masuk. Dia masuk itu harga terkini. Maka inventory itu harga terkini. Ya. Dalam akuntansi itu ukurannya lebih pendekatan asset liability, bukan pendekatan income. Dulu pendekatan income. Kalau pendekatan income yang current itu apa? LIFO, bukan FIFO. COGS-nya current. Tapi LIFO itu inventory historis. Dampak terhadap pajak itu tentu saja ada dampaknya. Lapor inflasi FIFO itu kan menghasilkan income yang lebih tinggi. Ya. Dia pajak lebih tinggi, dia pajak 190 kalau yang data 870. Ya. Pajak lebih tinggi. Ya. Tapi total itu sama aja. Kalau perlu diperjalankan, misalnya pajak itu terhadap akumulasi di 3 tahun, ya. Itu selama 3 tahun itu totalnya sama. Ya.
Gitu ya. Jadi ya itu yang mesti jelaskan itu. Jadi FIFO itu membayar pajak lebih tinggi dibandingkan kalau rata-rata. Kenapa? Karena income lebih tinggi. Kenapa income lebih tinggi? Karena inventory lebih tinggi, ya, maka cukai lebih rendah. Lebih rendah kan lebih tinggi. Kalau cukai lebih rendah kan lebih tinggi income. Ya. Nah sekarang bagaimana perusahaan itu menentukan nilai presiden di neraca. Nah, dia menggunakan kode akuntansi itu menggunakan level of cost or net residual value. Mana lebih rendah harga cost dibandingkan harga net residual value. Yang terendah itu dipakai. Bisa costnya 100, net residual value 80 dipakai 80 di neraca. Sehingga ada adjustment karena berkurang kan di pembukaan 100, terus 80. Harus dikurangkan persediaan, ada jurnal pengurangan persediaan. Enggak sebagai penurunan nilai persediaan. Oke. Gitu. Jadi itu ya, jadi lower cost on the market itu lower of cost or net residual value. Sekarang pertanyaannya apa itu net residual value? Net residual value, ya. Net residual value itu adalah pikiran harga jual di inventory itu dikurang dengan biaya tambahan, ya. Biaya tambahan untuk produk itu bisa siap dijual. Itu net residual value, ya. Nah, ini contohnya ini ada datanya. Kita bagaimana mendapatkan cost of net residual value itu, ya. Jadi ini bukan metode harga pokok ini ya. Metode harga pokok presiden itu ya tadi itu. Identifikasi khusus, FIFO, sama rata-rata. Tapi kalau lower of cost or net residual value adalah metode konsep penilaian persediaan yang digunakan dalam menyajikan persediaan itu di neraca. Konsep penilaian persediaan. Ya. Contoh seperti ini. Unitnya 100 ya. Dia ada 4 jenis produknya. Cost per unitnya 600 ya. 600. Ya. Cost ini diperoleh dari itu. Ini kan di inventory ini. Cost ini diperoleh dari hasil apakah menggunakan FIFO atau rata-rata atau identifikasi khusus. Dapatlah angka ending inventory. Udah ada ending inventory yang 100 itu, net reserve value-nya lah 550. Ya. Net reserve value-nya. Ya. Sekarang pertanyaan mana lebih rendah 550 sama 600? Kan lebih rendah 550 kan? 550 itu nanti dikali 100 kan 555.000. Nah, angka itu yang jadi angka disajikan di neraca 550.000, 55.000. Di pembukuan Pak, itu nilainya 60.000. Itu apa ya dikurangi ada jumlah penyesuaian, ya, pengurangan biaya, pengurangan inventory. Kemudian yang kedua ya, yang satelit radio 90 per unitnya. Net reserve value-nya lebih tinggi 104. Sekarang kita pakai 45.000. Kalau 5.000 itu dapatnya 90 kali 500. Ya. Dan seterusnya DVD. Ini barang lama DVD mana ada sekarang. Ya. DVD yang terendah itu net reserve value 48. 48 itu dipakai sajikan laporan keuangan. Jadi 48 kali 850. Dapatnya 40.800. Yang terakhir 5 cost per unitnya. Kalau menggunakan net reserve value 6, berarti 5 dipakai. 5 kali 3.000 dapat 15.000.
Total inventory akan disajikan neraca adalah 155.800 disajikan neraca. Ya. Nggak ada kesalahan error ya di persediaan itu, sehingga dampak disebabkan pertama kegagalan untuk menghitung ya, menghitung ini, menghitung ini, menghitung dari itu, dari apa inventory itu. Misalnya inventory-nya harusnya 100 unit, hitungnya 99 unit ya, contoh seperti itu. Kan salah itu, ya, salah kan itu unit ya. Kemudian ada ketidaktepatan dalam mengakui transfer legal title ke good in transit. Nah, mungkin good in transit diakui sebagai presiden atau tidak diakui sebagai presiden. Lalu kamu lihat apa FOB persyaratan penjualannya, lihat itu. Dari efek itu income statement dan statement financial position. Dampaknya terhadap laporan laba rugi ya. Nah, ini tolong sudah perhatikan ya. Ini berasal dari ini cost flow tadi. Jadi kalau ini aja tidak bisa bagian inventory-nya terlalu tinggi, ya, maka nanti apa cukesnya jadi terlalu rendah itu. Rendah. Jadi kalau terlalu rendah bagian inventory, kalau sudah menulis ini terbayang apa multiple step income statement, itu aja kunci. Multiple step income statement. Jadi bagian inventory terlalu rendah, ya, maka showcase-nya nanti terlalu rendah. Kan sudah awal inventory, ya, karena available percent terlalu rendah. Available percent terlalu rendah berarti showcase pasti rendah juga, ya. Income-nya jadi overstate karena laba naik kan, juga rendah, laba naik, ya. Kemudian ya apa begini inventory, kalau begini inventory-nya overstate, sebaliknya kecuali superstate dan income-nya understate. Dan understate ending inventory, cost of goods sold-nya overstate, income-nya understate. Kalau dari overstate ending inventory, maka menyebabkan kecuali-nya understate, income-nya overstate. Jadi kesalahan inventory berdampak kepada perhitungan COGS dan income dalam 2 prode. Kalau 3 prode otomatis nama counterbalancing error ya. Jadi error itu kalau sudah 3 tahun nggak usah koreksi lagi, otomatis sama juga. Karena masuknya dapat ditahan. Ini sudah perhatikan ya contohnya, ya. Misalnya di 2016, 2017 ya. Misalnya yang salah itu sebelah kiri. Bisa 2006 itu salah, inventory 12.000, harusnya kan 15.000 yang benar. Itu rendah 3.000 kan, rendah 3.000 menyebabkan cost of goods lebih tinggi daripada 3.000. Gross profitnya yang menyebabkan lebih rendah 3.000. Kemudian net income pasti lebih rendah rendah sebesar 3.000 karena COGS lebih tinggi. Nah, kalau itu dibiarkan nanti 2017 masih dipakai 12.000, itu kan jadi beginning. Beginning 12.000 itu harusnya kan 15.000. Jadi lebih beginning itu rendah 3.000. Sehingga menyebabkan available portion-nya jadi turun. Available portion turun, harusnya 83 dari 80. Maka COGS akan jadi turun juga. 57, 3.000. Kalau turun berarti income-nya akan naik ya. Lebih tinggi pada 2.000. Ini 3.000. 3.000
tinggi, lebih tinggi 3.000, ini lebih rendah 3.000. Totalkan ke net income retail earning itu menyebabkan hasil sama. Ya. Kalau 2 tahun baru kita tahu kesalahannya, nggak usah ada koreksi. Karena otomatis dia nama counter balancing. Ya. Nah, apa dampak laporan bersih keuangannya? Di error itu nanti akan berdampak seperti berikut. Inventory error, overstate, maka aset juga overstate itu pasti. Liability nggak ada efek, equity overstate. Kenapa? Karena aset overstate, equity dari mana? Dari income. Understate, inventory understate. Turun rendah, maka aset turun rendah. Aset turun rendah, liability nggak pengaruh. Maka equity akan understate juga. Ada penyajian di neraca ya. Jadi dalam laporan posisi keuangan neraca, inventory ini merupakan sebagai current asset. Current asset itu udah tahu semua sudah. Income statement cost of goods sold dipisahkan dari penjualan. Sehingga dia harus juga di-disclose itu klasifikasi inventory, basic accounting, costing method dan sebagainya. Ya. Dan juga analisis. Jadi kalau inventory manajemen itu apakah inventory level atau inventory level tergantung kebutuhannya. Kalau dia terlalu tinggi nggak bagus juga, akan menyebabkan biaya penyimpan naik. Kalau terlalu rendah, biaya penyimpanannya turun tapi biaya pemasarannya naik. Jumlahnya lebih sering dipesan. Nah, terkait dengan inventory nanti ada kaitan dengan kalau inventory adalah inventory turnover. Turnover itu juga sebagai metode inventory. Ya. Kalau semakin tinggi turnover ini maka artinya inventory cepat laku dijual. Tapi kalau rendah turnovernya nggak laku, barang nggak laku. Ya. Itu. Jadi kalau turnover cepat maka day inventory-nya jadi kecil. Sebentar, kecil berarti turnover tinggi, maka cepat laku. Nah ini pendek, saya nanti di intermediate belajar ya. Ujian nggak keluar, pendek nggak keluar ujian. Ini sudah baca sendiri ya, pendek sini. Ini bertambahan. Soalnya kalau di akuntansi intermediate belajar lagi. Ya. Kira pertanyaan sampai sini? Pertanyaan nggak sampai sini, jangan berat sih. Kira pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Kalau nggak ada, baru jam 8, udah ngatur 1,5 jam. Ya. Oke, kita stop dulu ya. Kita buka video saya mau foto ini, foto kehadiran. Buka videonya. Saya screenshot nih fotonya. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3-nya ya. 1, 2, 3 ya. 3. Sudah saya hitung. Ya. Mana nih? Masih grup aja. Grupnya mana nih? Grup PA, bentar. Ini sana. Ya. Harus apa? Harus ya. PA. Kau cek di grup, udah saya kirim di grup ya.
Oh, cik dah masuk belum? Oh, dia sebentar. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi deh. Atau masih apa? Berusaha maksimalkan. Ya. Okay, ulang lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya, sebentar lagi. Mana ni? Masuk belum? Sudah masuk, Pak. Dah masuk dah masuk tu. Sudah. Ya. Nanti saya absen lagi ya. Absen mana? Di kampus di kampus. Mana pengantar? Bukan sih. Sudah ke-8 ya. Itu saudari Gina Anita. Kita ada nggak? Nggak ada ya? Zihan ada? Nggak ada ya? Bintang ada. Bintang ada juga. Ikro Hadir, Pak. hadir. Reza Hadir, Pak. hadir. Davin Hadir, Pak. hadir. Yesinta Hadir, Pak. hadir. Hadir. Muhammad Zaki Hadir, Pak. hadir. Nadia Hadir, Pak. hadir. Rianti mana? Lianti, kemarin saya sempat tanya, Pak. Katanya dia rencana mau pindah, Pak. Pindah rumah, pindah Bukan sekolah. pindah kampus, Pak, katanya. Oh, kok bisa Tapi gitu? mungkin belum lapor kali ke akademis. Jadi makanya masih ada namanya, Pak. Kok bisa pindah-pindah gitu? Saya Berapa kurang pindah? tahu, Pak. Oh, jauh Kurang belum tahu bayar. juga. Jauh belum bayar gitu. Iya, saya kurang tahu sih kemarin karena sempat kan dia di beberapa kelas juga dia nggak masuk, Pak. Nggak masuk terus. Udah lama banget gitu. Jadi saya coba tanyain gitu karena juga banyak dosen yang tanya gitu. Udah saya copy ini, saya kasih tahu ke si apa? Ke bagian akademik Mbak Dian ya, supaya dihapus namanya. Dian. Ini kalau pindah kasih tahu dong surat, jangan diam-diam aja kayak orang maling tu. Diam-diam aja. Iya, Pak. Saya juga kurang tahu sih, Pak. Cuman saya tanya itu aja kemarin. Itu ke dia. Kalau harusnya jangan coba-coba kuliah. Kasian kampusnya nama saudara dikti itu keluar lagi kan. Oh, dokter dikti keluar lagi. Kita report administrasi. Sebenarnya itu belum banyak loh. Coba-coba itu. Saya udah ngomong ke pihak lain. Apa sore itu paling parah itu. Kalau suka dia pergi aja tuh. Mana ya iblis Dian? Oh ini. Ini. Mahasiswa ini. Pak, mahasiswa atas nama Gina, dia katanya nggak bisa, Pak, mikrofonnya error. Oh iya. Tadi saya mau Iya, Pak. Kemudian Iya. mahasiswa dari PS.
barusan WA saya Pak, gitu. Jadi saya sampaikan ke Bapak takutnya. Sebentar, saya lihat ini lagi saya bikin laporan. Iya. Kemudian mahasiswa ini sudah keluar dari APS. Tolong dicari namanya, tolong dihapus. Tolong dihapus. Namanya dari DPT Dikti. Ini ada banyak yang keluar ya. Mana gitu. Ya. Ini situ siapa si siapa tadi namanya? Nama tadi siapa? Gina Pak, yang error. Iya, Gina Pak. Gina kok nggak ada di sini, fotonya nggak ada. Ada? Iya Pak, cuma tadi mau ngomong mikrofonnya error, tapi hadir. Iya. Yang mana orangnya? Mana nih? Siapa namanya? Muhammad, Saki, Meli, Nadia, Desinta, Nabila, Yuliati, Gina Nita ini. Gina Nita, iya Pak. Oh iya, Gina Nita. Iya, Gina Nita. Ini si Nabila dia udah hadir ya? Nabila hadir? Hadir Pak, hadir. Ya. Gina Nita mana? Nita. Oh ini hadir ya. Jadi Gina Nita hadir. Zian ini mana? Hadir nggak? Zian? Mangkir. Lintang sudah hadir ya? Nggak hadir Lintang ya? Kita nggak ada ya? Bisa hadir terus. Kayaknya sih nggak ada deh Pak. Sama Zihan tadi cuman ada Ikro doang ya. Iya. Udah itu aja ya. Ini satu lagi si Agung ada? Agung nggak ada? Hadir Pak, ada Pak. Ada, hadir. Meli? Hadir Pak. Hadir. Yulita? Hadir. Yulita hadir, Pak. Hadir. Si Rinaldi? Saya Pak, ada. Ada. Iya. Siapa yang belum sebut namanya? Mana? Jabar? Jabar ni udah keluar kayaknya ya. Jabar ni nggak pernah ada nih Jabar. Saya kurang tahu sih ya Pak kalau Jabar. Ya, coba ini saya lihat ini. Jabar ya. Jabar. Jabar masih ada Pak. Masih ada? Kemarin dia ikut UTS kok Pak. Oh, itu nama nggak di sini? Jabar itu lah absen. Mangkir 2 kali, izin. 2 kali mangkir nih. Ada kemarin ada ya? Ada Pak, pas UTS ada Pak. Ada. Ya. Di Jabar itu di mangkir semua. Di Jabar. Mangkir. Ketiga absennya. Kita udah 4 absen, wah kacau. Udah 4 absennya. 4 absen ini nggak bisa lulus nih. Minimal absen 3 kan. Ya hadir. M itu apa tuh? Mangkir ya. A itu apa? M itu masuk. A itu absen. Iya. Udah 4, 1, 2, 3, 4. Waduh. M itu masuk ya. Aduh. Oke, kalau ada lagi pertanyaan, cukup di sini ya kuliahnya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu ya. Pak Sparta, maaf Pak, nilainya kapan Pak keluar nilai UTS? Walah, saya aja belum terima surat ini kayak bekas itu. UTS pasti dinilai. Tapi kapan itu tunggu aja ya. Pokoknya sebelum UAS pasti udah keluar ya. UAS sudah keluar ya.
Seluruh sudah keluar dari sini, ya. Gitu. Karena ini apa? Nyicil meriksa itu, nyicil meriksanya. Pagi saya sibuknya luar biasa ini. Setiap hari itu rapat di pagi sampai malam. Jadi meriksa itu ya cicil periksa. Tunggu aja ya. Kau sibuk udah selesai kan. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya, Rabu depan. Ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak Sparta. Ya, sama-sama. Thank you, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.